Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bil alamin. Ikhwafillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan lagi dalam kajian bahasa Arab. Kemudian nanti dilanjutkan membaca kitab nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kemudian juga memberikan kepada kita kefahaman terhadap apa yang akan kita pelajari ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, sebelum masuk kepada materi yang kedua ini, jadi ini kita pertemuan yang kedua, okay. Alhamdulillah masih bisa istiqomah, okay. Sebenarnya pada diri kita semua ini punya potensi atau kemampuan untuk bisa membaca kitab, okay. Panjenengan yakin tidak bisa membaca kitab gundul? Atau yakin tidak sekarang masih punya kemampuan untuk membaca kitab gundul? Yakin nggih? Alhamdulillah. Kita buktikan nggih. Sebentar aja, ini sebagai mukadimah saja. Saya yakin jenengan bisa membaca tulisan ini. Nggih. Ini bacanya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini? Masya Allah. Padahal tidak ada harakatnya loh ya. Masya Allah. Nah ini nama ini Masjid. Mas Al-Masjid. Masya Allah. Ini Alkitab. Nah, seperti ini. Ini karena tidak dikasih harokat, kenapa kira-kira kok antum semula bisa membaca? Terbiasa. Nah, itulah intinya kita di sini. Ya, jadi kita membiasakan. Makanya di sini di belakang ini antum akan dapatkan contoh ya dari kitab Ushulus Salasah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada mukadimah di awal, ya. Jadi kita ambil kitab-kitab yang pendek dan bertemakan akidah, ya. Dan di akidah ini, ya, tema Ushulus Salasah ini, mungkin kita akan keberatan di awalnya, ya, tentang kosakata-kosakatanya, ya. Tapi ke belakang kita akan lebih mudah lagi, ya. Ya, alhamdulillah, panjenengan bisa lihat di kitab tersebut, ya, di fotokopian tersebut. Saya baca pertama, ya, di situ tidak sengaja memang tidak dikasih harokat. Ya, nanti panjenengan ngarokat sendiri. Ya, kalau sudah tahu tidak perlu diharokati. Ya. Sudah tahu harokatnya, sudah tahu artinya, tidak perlu diartikan juga, tidak perlu diharokati. Ya, ya, saya baca. Qala berkata, Ibnu Ajurrum. Nah, itu ada mimnya, hilang mimnya nggih. Nah, jadi ada mimnya, setelah wawu ada mim. Ajurrum. Berkata Ibnu Ajurrum, rahima, merahmati, hu, dia, ya, dia hu kembali kepada Ibnu Ajurrum, ya. Jadi rahimahu, merahmatinya siapa? Allahu, Allah. Saya ulangi, qala berkata Ibnu Ajurrum rahimah, merahmati, hu dia, Allahu, Allah. Arti bebasnya berkata Ibnu Ajurrum, semoga Allah merahmatinya. Ya. Jadi kita sebutkan dua arti perkata, kemudian harokat, setelah itu arti secara bebas. Berarti dapat berapa kita? 3 nggih. Ya, tiga faedah.
Wa dan aqsamu. Ini bentuk jamak. Ya. Kalau bentuk mufrad qismun. Ya. Mufradnya qismun. Kemudian untuk jamaknya adalah aqsam. Mufrad adalah tunggal satu, kemudian aqsam adalah jamak. Ya, dalam bahasa Arab lebih dari dua adalah jamak. Ya, kenapa kok kita sebutkan ini? Karena ini nanti materi yang penting. Ya, mengetahui mufrad, musanna, jamak itu juga poin paling penting dalam membaca kitab. Makanya kita terangkan dari awal. Berarti wa dan aqsamu artinya apa? Aksam, ya, dipotong dulu, ya. Qismun itu artinya bagian, ya. Berarti jamaknya bagian-bagian, ya, bagian. Hu-nya, ya. Aqsamu dipisahkan dulu, nggih. Jadi Ewafillah ini kita ini nggih. Jadi saya pisahkan huruf, isim, fiil, ya semua kita pisahkan. Ya biar supaya nanti jenengan apa? Menyeluruh, ya bisa pahamnya. Kalau kita artikan waqsamuhu dan pembagian-pembagiannya atau bagian-bagiannya mungkin kita tidak paham nggih. Pokoknya aqsamuhu bagian-bagiannya. Ya, kita tidak tahu padahal di sini ada hu yang bisa dipisah. Nggih. Ini sebagai latihan awal nggih. Jadi ini aqsamu hu tadi. Aqsamu sampai situ dulu. Ya. Aqsamu bagian-bagian, hu dia atau nya. Nah, ini hu ini kembali kepada kalam ya, karena kemarin kita membahas masalah kalam. Salah satun 3. Nah, sudah tahu kan? Tidak perlu ditulis. Ya. Yang pertama ismun, isim, wa dan fi'lun, fi'il, wa dan harfun, huruf, ya, harfun, huruf. Ja'a datang, li untuk, maknan, ya. Maknan apa kemarin artinya? Arti, maksud, ya. Maksud bisa atau arti juga bisa, ya. Jadi terjemahan bebasnya wa aqsamuhu salasatun, ya. Dan bagian-bagiannya, bagian-bagian dari kalam salah satu ada 3. Ya, setelah kemarin kita sampaikan ya, kalam itu ada berapa syarat kemarin dikatakan kalam dalam bahasa Arab? 4 kan itu. Yang pertama apa? Lafat. Ya, lafat berarti maksudnya apa? Keluar suara. Ya, bukan ucapan dalam hati. Kemudian yang kedua apa? Murakkab. Ya, apa artinya murakkab? Tersusun. Ya. Minimal 2 kalimat ya atau 2 kata. Kemudian yang ketiga apa? Mufid. Apa itu mufid? Berfaedah. Maksudnya berfaedah apa? Dimengerti ketika kita berhenti berbicara. Mengerti ya, sudah paham. Jadi orang tidak akan nunggu-nunggu ini maksudnya apa, setelah ini kalimat apa gitu. Yang terakhir apa? Bilwati. Apa bilwati? Sesuai dengan bahasa atau menggunakan bahasa Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Saya kasih satu contoh semisal nggih. Min aina ji'ta artinya apa? Dari mana kamu datang? Ji'tu min nasrin adim. Nah, paham enggak antum? Ji'tu saya datang nggih. Min dari nasrin apa? Nasrun idza jaa nasrullah. Pertolongan. Azim besar, agung. Berarti kita pinginnya saya datang dari Tulung Agung. Ternyata orang Arab tidak paham. Kenapa? Karena apa? Tidak pakai kaidah
Bahasa Arab. Ya kita enak saja ngomong itu minasun azim kok. Ya, orang Arab bingung. Nah, ini kalam atau tidak? Bukan ya, karena bukan apa namanya wadh-wadhnya orang Arab. Nah, pada pertemuan kali ini Alhamdulillah kita akan membahas tentang masalah isim. Nggih. Saya berharap jenengan dapat gambaran full tentang isim nggih. Walaupun tidak mewakili semuanya di dalam kaidah nahwu dan shorof ya, tapi minimal jenengan dapat gambaran dan sebenarnya itu sudah cukup. Nggih, sudah cukup untuk modal membaca kitab gundul nggih insyaallah nggih. Kalimat lanjutnya al-ismu isim. Nah, ingat ini pengertian isim huwa dia. Kalimatun. Nah, itu kalimatun sebenarnya nggih. Jadi ada titik duanya. Kalimatun kata dalat yang menunjukkan. Taknya sukun, lamnya tasydid. Dalat, dalla yadullu. Dalil ya. Asal katanya dari kata dalil ini dalla yadullu. Dalat menunjukkan ala. Nah, ini sudah kan? Ala artinya apa? Atas ya. Maknan ini sudah ya. Maknan apa? Arti ya, atau bisa makna. Fi di nafsi diri ya, nafsun itu diri. Ha-nya ya, ha kembali kepada kalimat ya. Jadi saya baca al-ismu isim huwa dia. Nah, ini terjemahan apa namanya letter luck-nya kan ya, tapi boleh kita artikan adalah ya. Isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Jadi kata yang menunjukkan makna nggih pada dirinya. Contoh di sana di bawah jenengan bisa lihat Muhammadun. Ya, ini isim ya, dan dia menunjukkan makna. Apa makna Muhammadun? Nama seseorang. Ya, kita pahamkan Muhammadun punya nama. Makna apa? Makna nama seseorang. Aliyun. Nah, menunjukkan nama seorang. Tufahah. Tufahah itu apa namanya? Apel. Paham kan? Berarti menunjukkan nama buah. Lah itu syarat isim pertama. Jadi dia sebuah kalimat, sebuah kata yang mempunyai makna. Entah itu menunjukkan tentang benda, entah itu menunjukkan tentang manusia, entah itu menunjukkan tentang nama hewan, itu namanya isim. Syarat yang pertama, ya. Yang kedua, wadan lam tidak. Taktarin ahwan ya. Taktarin nunnya disukun. Karena ada huruf lam ya, harokat akhirnya disukun. Lam taktarin, lam tidak, taktarin berkaitan. Juga bisa berhubungan. Bi dengan zamanin. Ya, apa zaman? Waktu. Ya, syarat kedua dikatakan isim apa? Dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Satu contoh semisal Muhammad, kita tidak akan bertanya kan kapan Muhammad. Kira-kira ada yang bertanya seperti itu. Saya menyebutkan kata Muhammad. Ya, kita paham. Oh, Muhammad itu maknanya nama seseorang. Satu syarat dua. Yang kedua tidak ada hubungan dengan waktu. Kita tidak akan menanyakan kan kapan Muhammad. Ya. Kan orang akan bingung. Ya. Maka ketika tidak ada hubungan dengan waktu dan dia punya makna, inilah isim. Nah, itu pengertian secara kaidah. Ya. Di bawah isim jenengan bisa kasih kurung. Ya. Nama lain dari isim itu kata benda atau kata sifat. Ustaz, saya ndak paham sing dawa kuwi wis. Nah, saya tak paham sing wis kata benda kata sifat. Ya ndak apa-apa, alhamdulillah. Berarti dah dapat sudah.
nggih. Jadi tidak perlu diribetkan nggih, tidak perlu pusing ya. Isim apa? Kata benda ya atau kata sifat, selesai. Jeneng. Kalau dalam bahasa Arab lebih luas ya. Isim tidak cuma nama ya. Makanya di sini ada pembahasan insyaallah. Lah, antum bisa lihat di bawah misal contohnya Muhammadun. Menunjukkan makna tidak? Menunjukkan makna? Makna ya. Artinya apa? Nama seseorang. Dia terkait dengan waktu atau tidak? Tidak ya, karena tidak pantas kita katakan kapan Muhammad ya. Sekarang besok tidak nyambung. Maka dia isim, punya dua syarat. Yang kedua Aliyun ya. Aliyun dia juga punya makna, nama seseorang. Kemudian apa? Dia tidak terikat dengan waktu ya. Rajulun, apa rajul? Laki-laki ya. Tufahatun, apa tadi tufahah? Apel ya. Laimunatun, apa? Lemon gitu ya. Lemon ya. Jamilun, nah indah ya. Ini termasuk kata benda atau kata sifat? Sifat ya, maka dia isim. Kabirun, besar ya, maka dia isim karena dia sifat ya, mempunyai makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Shaghirun, kecil ya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi inti di pembahasan pertama ini isim adalah apa? Kata benda atau kata sifat. Semua yang menunjukkan benda itu berarti isim. Semua yang menunjukkan sifat itu isim ya. Paham nggih? Paham ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, kita ngejar waktu untuk praktek nanti insyaallah nggih. Moga aja waktunya cukup. Nggih, kalau tidak ada lanjutnya nggih. Di sana ada keterangan dalam nahwu selain yang disebut di atas ada jenis-jenis isim yang lain. Nah, sekali lagi dalam nahwu nggih. Dalam nahwu itu ada jenis-jenis isim yang lain. Ya. Di antaranya yang pertama ismul isyarati. Isim isyarah ya. Isyarah apa? Tunjuk. Berarti ismul isyarah adalah kata tunjuk. Misalun contohnya hadza. Apa artinya hadza? Ini ya. Kalau kita pakai pengertian yang awal ya, ada dua syarat tadi. Hadza termasuk mempunyai makna atau tidak? Ada ya, maknanya ini ya, ada. Terus kedua, ada tidak kaitannya dengan waktu? Tidak ada ya. Hadzani ya, dua ini. Jadi hadza itu ini satu ya. Hadzani dua ya, menunjukkan dua barang tapi dia dekat ya. Hadzani dua ini. Haulai mereka ini. Saya ulangi, hadza ini, hadzani dua ini, haulai mereka ini. Ya, lanjut. Dzalika apa artinya? Itu. Nah, kata tunjuk berarti jauh. Kalau hadza itu kata tunjuk dekat ini. Jadi itu satu orang. Ya. Satu orang laki-laki kalau dzalika ya digunakan untuk mudzakkar. Dzanika ya, itu dua orang laki-laki. Ya. Ulaika ya. Mereka itu ya, mereka itu lebih dari dua laki-laki atau banyak laki-laki gitu. Dalam Al-Qur'an ulaika humul muflihun ya, mereka itulah orang yang muflihun ya, menang gitu. Hadhihi, apa artinya hadhihi? Ini untuk perempuan gitu. Jadi kalau yang pernah belajar bahasa akan ada dibedakan gitu, antara laki-laki dan perempuan ya. Hadhihi ini, hatani dua ini untuk perempuan gitu, dua ini untuk perempuan. Haulai, apa tadi haulai? Nah, mereka ini ya, tapi untuk perempuan. Jadi sama antara laki-laki dan perempuan pakai haula.
Tilka, nah ini perempuan juga. Itu, ya, satu perempuan. Tanika, ya, itu dua perempuan. Ulaika, sama, ya. Ulaika, ini kurang wawunya. Ulaika, mereka itu, ya, banyak perempuan. Ya. Sudah paham? Isim isyarah, dia termasuk isim. Saat saya tidak paham, tidak apa-apa, kita lanjut. Jadi tidak perlu dipusingkan ya. Yang penting jenengan tenger kok. Ya, kayak seperti ini loh. Nah, ya ini kenapa jenengan bisa? Karena tenger ya, tenger dan terbiasa. Napa? Tenger nggih. Berarti kunci Kalau pengulangannya tadi. ya terus diulangi insyaallah nggih. Jadi terus diulangi insyaallah akan terus bisa. Ya, apalagi sering baca kitab. Ya mungkin mulai sekarang diazamkan, saya tidak akan beli buku terjemah, saya mau beli buku kitab itu. Perkara bisa baca urusan belakang, tapi itu motivasi, gitu. Ya, motivasi. Dulu alhamdulillah kita walaupun belum bisa baca kitab gundul niku semangat untuk beli kitab gundul. Waktu itu banyak loaan, gitu. Jadi dapat kitab tebal segini tiap tafsir itu harganya cuma 8.000. Ya, di rumah dibaca terus mbok salah mbok ndak tahu saya. Tapi yang jelas berani untuk. Nah, faedah dari isim isyarah ini apa? Jenengan tengeri nggih. Ya. Oh, hadza ini isim. Pokoknya semua yang disebutkan di sini adalah isim, titik sudah. Ya. Kemudian yang kedua, jenis isim yang lain al-ismul mausul. Ya. Al-ismu isim, al-mausul yang disambungkan. Nah, arti secara pasnya adalah kata sambung. Jadi kalau jenengan paham pola pembelajaran kita nggih, nanti kita sampaikan arti secara letterlek. Jadi secara apa istilahnya, secara budu-budurnya ya. Per kata kita artikan secara letterlek, kemudian setelah itu kita terjemahkan secara bebas. Ya, jadi dua faedah nih. Kita tahu arti secara kata dan secara global. Nah, kata sambung diantaranya contohnya misal alladzi. Nah, ini alladzi biasa diartikan apa? Yang. Ya, yang. Ya. Yang tapi berkenaan dengan satu orang, ya, dan dia laki-laki. Alladzani. Ya, orang dua yang. Ya. Alladzina. Nah, orang-orang yang, nah ini lebih mudah nih. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, untuk perempuan allati sama artinya yang. Allatani sama dengan alladzani, ya, dua orang. Yang dua orang tapi perempuan. Allati, ya, orang-orang yang tapi untuk perempuan. Okay. Kemudian ada dua lagi, okay. Man sama ma. Ya, di sana ada man sama ma. Man itu artinya siapa, ma itu apa. Ya, ma apa-apa. Nah ini insya Allah pembahasannya tempat tersendiri, nggih. Jadi man itu untuk yang berakal, ma itu untuk tidak yang berakal. Ya, tapi bukan sini pembahasannya. Ya, pokoknya kalau ada man, ma, maka dia isim. Cuman masalahnya nanti kalau sudah terjun kitab gundul, ya kita tidak bisa. Ini bisa dibaca min juga tadinya. Ya, bisa juga dibaca mana. Ya, bisa juga dibaca mani. Ya, man. Ya, man atau min. Ya. Oke. Ya, lanjut yang ketiga ad-dhamiru. Dhamir itu kata ganti. Dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan bahasa Arab ya. Ada kata ganti pertama, kedua dan ketiga. Kata ganti pertama itu yang ngomong, saya, kami. Kata ganti kedua orang yang diajak bicara. Kata ganti yang ketiga orang yang dibicarakan. Ya. Di dalam bahasa Arab ada juga. Nah, ad-dhamir itu adalah kata ganti dan dia termasuk isim. Ya. Misalun contohnya atau misalnya huwa. Sudah tahu artinya, jangan dikasih. Ya.
Huwa artinya dia, satu laki-laki. Huma ya, dua orang laki-laki ya, mereka dua orang laki-laki ya. Hum mereka ya, lebih dari dua laki-laki. Hiya ya, satu orang perempuan. Dia. Huma mereka dua orang perempuan. Hunna mereka banyak perempuan. Anta apa anta? Ya, kamu ya, satu orang laki-laki, satu ya. Kalau kamu dua orang laki-laki, antuma. Antum kalian ya, lebih dari dua, berarti tiga dan lebih ya. Kalian ya. Cuman permasalahannya kalau kita biasa sering ngomong kepada ikhwan yang lain, kok satu orang kasih kata antum. Antum tadi tidak kajian, kenapa? Padahal satu orang. Kenapa? Ada yang salah di sini? Tidak ada. Kenapa? Saling penghormatan. Lebih sopan. Berarti anta tidak sopan. Iya, apalagi ente gitu. Tidak sopan lagi gitu. Nah, itu orang Arab gitu. Nah, jadi memang dalam bahasa Arab gitu, ketika satu orang disebut dengan jamak itu sebagai bentuk penghormatan. Ya, satu orang semisal gitu. Mas Bibi semisal. Saya pakai antum. Sebenarnya bisa pakai anta. Ya. Cuman karena ingin menghormati gitu, sebagai bentuk kita menghargai saudara kita, maka pakai antum. Ya sama dengan bahasa Jawa gitu. Orang dari bahasa itu sudah bisa kelihatan kok. Ya, ini tutur katanya bagus ya, halus ya. Terus kemudian dari bahasa yang diucapkan itu berarti dia ada kesan menghormati orang yang diajak bicara. Sama dengan bahasa Arab. Makanya ketemu dengan syekh ya, biasakan pakai dhamir antum ya. Contoh nih, ya syekh, hal turiduna an ahmila alaikum ya, pakai kum al-qahwah ya syekh, turiduna kan antum ya, maukah engkau saya bawakan secangkir teh hangat itu ya. Nah itu boleh monggo, walaupun pakai anta juga tidak masalah ya ini tambahan saja ya. Jadi umumnya kalau di sana dibentuk jamak padahal satu orang ya, maka ini sebagai bentuk penghormatan atau menghargai ya. Antuma antum nggih, anti, kemudian anti ini satu orang perempuan nggih, Anda atau kamu satu orang perempuan. Antuma kalian dua orang perempuan. Antunna ya, antunna ya, kalian banyak perempuan ya. Cuman yang jadi masalah kadang para akhwat ikut-ikutan ikhwan ya. Akhwat satu dipanggil, antum gimana? Boleh enggak? Boleh. Alasannya kenapa? Untuk menghormati ya. Wallahu a'lam bishawab nggih. Apakah boleh atau tidak, tapi yang jelas penggunaan bahasa. Ana, apa ana? Saya. Ya. Nahnu, kita atau kami. Ya. Semua ini adalah isim. Semua dhamir adalah isim. Ya. Kemudian yang keempat, al-asma'u, nama-nama atau isim-isim, al-khamsah, yang 5. Contohnya apa? Misal abun. Apa abun? Ayah atau bapak ya. Akhun, saudara ya. Hamun, kenapa hamun? Ipar ya, ipar ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ya, ketika ada yang bertanya kepada Nabi ya, bagaimana dengan alhamu ya. Maka kata Nabi apa? Qala alhamu al-maut ya. Apa artinya hamu? Apa? Ipar ya, ipar nggih. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Nabi nggih, muamalah dengan wanita ya. Kadang ipar ini kan
kita tidak tahu nggih, ya. Orang tidak akan memperlihatkan oh ini adiknya. Ya, oh ini dekat karena kakaknya atau saudaranya suaminya atau istrinya, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Alhamu al-mautu. Maksudnya apa? Alhamu maut, ya. Kebanyakan orang terjerumus ya ke dalam ngapunten nggih, perzinaan atau mungkin maksiat nggih. Pada siapa iparnya, ya. Dan merasa hal itu tidak salah. Oh, ini adik saya kok. Ya, istilahnya gitu. Orang lain nggih gitu loh. Digoncengke, boleh tidak digoncengke? Tidak boleh kan itu nggih. Ya, hati-hati, itu maut itu nanti. Nggih, alhamu ipar fu. Ya. Fu itu artinya mulut nggih. Dzu apa dzu? Yang mempunyai. Okay. Contoh dzul jalali wal ikram, yang mempunyai al jalal kemuliaan dan ikram kemuliaan gitu. Dzul jalali wal ikram. Dzul arsyil azim, yang mempunyai arsy yang agung, ya. Ini asmaul khamsah. Jadi nanti kalau ketemu abun, akhun, hamun, fudhu, nah kita katakan ini isim, ya. Yang terakhir masih belum terakhir nggih. Ya. Isim yang terakhir ini dzarfuz zamani wal makani. Dzarfuz zaman, ya. Dzarfuz zaman itu kata yang menunjukkan waktu. Ya, dzarfuz zaman kata yang menunjukkan waktu. Az-zaman waktu. Wa dan al-makan. Apa makan? Tempat, ya. Jadi segala kata yang menunjukkan waktu dan tempat maka dia termasuk isim. Ya, misal contohnya amsi. Apa amsi? Bisa berarti sore, ya, tapi bisa juga diartikan kemarin. Ya. Bil amsi, artinya saya kemarin. Mata kapan? Ya. Mata kapan? Ya. Tapi sekali aja ya. Kalau yang tidak tarkib Arab, ya. Ilaina mata tahuruhuna, mata-mata insyaallah. Kapan-kapan insyaallah. Nah, itu orang Arab bingung lagi nanti. Cukup sekali aja gitu. Kam? Ya. Berapa? Ya. Kaifa? Bagaimana? Ya, kaifa bagaimana? Aina? Ya, di mana? Zata? Apa? Zata, wallah alam bisab nggih. Ini tadi saya lupa cari ini artinya. Zata itu ketika. Kalau salah mohon ditegur ini. Lupa tadi saya sampaikan. Haitsu, di mana? Al-an, sekarang. Ya. Qat, apa? Qat, cukup. Ya. Qat, cukup. Khilalun, khilal apa khilal? Khilal itu hanya apa namanya celah-celah, ya. Boleh kita artikan kira-kira, ya, kira-kira atau perkiraan, ya. Kira-kira atau perkiraan. Ba'da, setelah atau sesudah. Waro'a, warok, belakang. Tahta, bawah. Baina, ya, di antara. Inda, ya, bisa di dekat, bisa di sisi, ya, di sisi. Tijaha, tijah itu bisa berarti menuju atau juga ke arah.
bisa menuju atau bisa ke arah. Haula, haula sekeliling, ya. Haula sekeliling. Duna, duna bisa berarti selain, bisa juga berarti tanpa. Tilqa'a, menghadap. Khalfa, belakang, ya. Nah, saya berharap isim 1, 2 sampai 5 ini jenengan tenger ya. Jadi pokoknya ada bentuk seperti ini maka dia isim. Ya. Oke, yang terakhir sebelum kita praktek, nggih. Qala berkata Ibnu Ajurrum. Ini sudah tadi nggih. Jadi tidak perlu diartikan, tidak perlu diharokati. Berkata Ibnu Ajurrum rahimah merahmati dia Allahu Allah ya. Semoga Allah merahmatinya ya. Fa adapun bisa juga diartikan maka. Al ismu isim yu'rafu diketahui atau bisa juga dikenali bi dengan al khafdi kasroh nggih. Khafdi niku kasroh bagi kasroh ataupun kasroh tanwin ya. Jadi kasroh niku ini kasroh atau kasroh tanwin ya. Wa dan at-tanwinu ya. Tanwin seperti ini ya. An, in, un ya. Ini tanwin namanya. Wa dan dukhul. Dukhul apa? Masuk. Al alif, alif nggih, huruf alif. Wa dan alami, lam. Jadi kemasukan huruf alif lam ya. Huruf alif, alif dan lam. Wa dan hurufu. Ahwan, wa dan hurufi, huruf huruf-huruf al-khafdi jar nggih. Kalau tadi khafdi kita artikan kasroh nggih, sekarang khafdi kita artikan jar ya. Ini keluasan bahasa Arab seperti ini nggih. Saya ulangi nggih, fal ismu adapun isim yu'rafu diketahui atau dikenali bil khafdi dengan kasroh, wat tanwini dan dengan tanwin, wa dukhuli dan masuk, al alifi huruf alif, wa dan al lam lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf jar. Nah, penjelasannya ada di bawah. Yang pertama al khafdi, al khafdu. Al khafdu atau kasroh. Setiap yang dikasroh maka dia adalah isim. Paham gitu? Baik itu kasroh tanwin atau kasroh seperti ini ya. Jadi umumnya setiap kata yang dia kasroh, harokatnya kasroh, pasti dia isim umumnya.
Maka panjenengan bisa lihat di sana di misalnya zahabtu, saya pergi, ila ke al-masjidi. Ya. Bisa dilihat al-masjidi, ya. Dalnya di kasroh. Berarti al-masjid dia isim, ya, karena kasroh. Lanjutnya hadza ini kitabu kitab Zaidin, Zaidin. Maka mana yang isim? Zaidin. Ya, kenapa isim? Kasroh. Wa dan, nah ini contoh yang ketiga. Al-baiti, al-ma'muri. Ya, mana isimnya? Al-baiti, al-ma'muri. Ya, alhamdulillah. Ya. Walaupun nanti ada fiil yang dia kasroh, gitu, tapi kasroh karena muqaddar. Ya, jangan terkecoh nanti. Ya, cuman ini secara global, kalau dia kasroh maka berarti dia tandanya isim. Ya. Yang kedua at-tanwin. Ya. Tanwin seperti tadi kita sebutkan tadi, an in un ini. Ya, ini tanwin. Misal contoh wa kana Allahu aliman hakiman. Wa kana Allahu aliman hakiman. Mana isimnya? Aliman hakiman. Ya. Wa dan kana adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, ya, maha bijaksana. Yang ketiga dukhulu, masuk, al alifu wal lam, huruf alif dan lam. Ya. Jadi dia kemasukan atau kedahuluan alif lam. Contohnya apa? Al masjidu, sini ada alif lam. Al kitabu, di sini ada alif lam. Maka al masjidu al kitabu termasuk apa? Isim, walaupun di sini dhammah u. Ya. Pokoknya kalau ada alif lam berarti dia isim. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah huruf al-khafdi. Ya. Jar, ya. Tanda miring adalah jar. Ya. Ya. Panjenengan bisa lihat di sana misal ada min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, wa, wawu kosam gini, wawu gitu. Jadi semua huruf ini di depannya pasti dia isim. Paham nggih? Ketika ada min berarti depannya pasti isim. Ada yang bisa kasih contoh? Hadis, ayat? Min dunillah. Ya, duna berarti du adalah isim. Isim apa tadi? Masuk apa? Dzaraf? Dzaraf ya. Termasuk dzaraf zaman dan makan ya. Min indillah atau min ayatil munafiq. Ya, berarti ayat setelah min berarti dia isim. Okay. Min dari, okay. Ini arti secara umum min diartikan dari. Ila ke atau kepada. An sama dari. Okay. Ala atas, fi di atau di dalam, rubba, ya, rubba itu sedikit, ya. Satu contoh, rubba karimin qabalani, rubba rajulin karimin qabalani. Apa? Rubba so'imin bisa, ya. Rubba so'imin gimana hadisnya? Ada yang hafal? Enggak hafal, sekarang lupa.
Ya, rubba itu sedikit nggih. Rubba shaimin, sedikit orang yang puasa. Ya, tadi contohnya lain, rubba rajulin karimin, sedikit orang yang mulia, qabalani, yang menyambutku. Ya, jadi rubba itu artinya sedikit, ya. Bi, ya. Ini bi artinya dengan, ya. Dengan atau juga bisa demi, ya, karena ada kata bi itu sumpah, ya. Billahi, demi Allah. Ka, ya, seperti, ya. Ka seperti, laisa kamitslihi syai', ya, Allah tidak kamitslihi, ya, seperti yang lainnya, syai' sesuatu, ya. Artinya Allah tidak sama dengan segala sesuatu, tidak seperti dengan yang lainnya. Wa, ya, qasam, ini wawu sumpah, ya. Tandanya wawu sumpah itu setelah wa dia kasroh, okay. Contoh apa? Walaili, nah, demi malam. Apalagi? Wal fajri, ya, demi fajar, ya. Terus apa lagi? Wasyamsi, ya, demi samsi, ya. Makanya ketika ada wa depannya kasroh, berarti wawunya qasam, okay. Sering saya kasih contoh, ya, ada temen yang namanya Wakirdi, ya. Ya, jadi Wakirdi. Kalau Wakirdu tidak masalah, ya. Kalau Wakirdu artinya apa? Kirdu artinya kera, ya. Wa artinya dan. Kalau Wakirdu, ya. Tapi kalau Wakirdi berarti wawunya jadi sumpah. Artinya apa? Demi monyet, ya. Insyaallah. Ini hati-hati, ya. Dalam milih nama itu hati-hati. Ya, ada ngapunten dulu namanya Maridi, ya. Apa artinya Maridi? Orang yang sakit. Nama kok elek men kayak gitu, ya. Makanya ngasih nama yang bagus, ya. Belum tentu, kadang menurut kita bagus tapi secara bahasa Arab bagus, ya. Makanya cari nama yang tidak ada masalah, ya. Oke. Ada pertanyaan, ya, sebelum kita praktek? Sudah azan, ya. Agak mundur sedikit tidak apa-apa, kisahnya, ya. Insyaallah. Oke. Dari apa namanya yang telah kita sampaikan tadi, insyaallah antum sudah dapat banyak kosakata juga, ya. Sekarang kita praktek untuk usul salasahnya, ya. Jadi sama seperti yang di awal, ya. Saya membaca, kemudian nanti jenengan mengharokati, ya. Kalau sudah tahu artinya tidak perlu ditulis, ya. Sudah tahu harokatnya tidak perlu dikasih harokat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Perlu diartikan tidak? Sudah tahu, ya. Ya, tidak apa-apa. Bi dengan ismi, nama, Allahi, Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. I'lam, ketahuilah. Rahima, merahmati. Ka, kamu, bisa diartikan engkau. Rahima, merahmati. Ka, engkau atau kamu. Allahu, Allah. Anna, bahwasanya. Hu, ya. Hu ini kembali kepada Allah, ya. Dia, ya. Berarti annahu, bahwasanya dia, atau bisa juga kita artikan bahwasanya Allah. Yajibu, mewajibkan.
ahwan, yajibu wajib nggih. Hu-nya tadi ahwan, jadi hu dia hu ziyadah. Nggih, jadi tidak kembali kepada Allah tapi hu ziyadah nggih. Annahu bahwasanya, nanti insyaallah kita akan bahas hu ziyadah nggih. Ahwan. Saya ulangi ya. Annahu bahwasanya yajibu wajib. Nggih. Alaina atas kita, atas kami ya, jadi alaina ini asalnya dari kata ala sama na domir ya. Maka jadi satu alaina ya. Alaina atas na kami, atas kami. Ta'allumu lamnya ada tasydidnya. Ta'allumu belajar. Arba'a apa? 4 ya. Istilah 4 kok nyambung. Masailah. Nah, ini bentuk jamak ya. Masalah ya. Atau perkara-perkara. Bentuk mufradnya apa? Masalah. Ya, masalah. Saya tulis dulu ya. Jadi ini mufradnya mas'alatun. Bentuk jamaknya masail. Jadi bentuk tunggalnya adalah masalah, perkara. Jamaknya adalah masail, perkara-perkara. Berarti arba'i ya, arba'i masailah artinya 4 perkara-perkara. Ya. Nah, terjemahan bebasnya I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annahu bahwasanya yajibu alaina wajib atas kita, ta'allumu arba'i masailah, mempelajari 4 permasalahan. Yeah. Jadi tidak harus kita terjemahkan seperti awal tadi ya. Jadi awal tadi cuma sekedar membantu saja. Al-ula, yang pertama al-ilmu. Ilmu, maksudnya kita berilmu ya. Wa dan huwa, dia, huwa kembali kepada ilmu ya. Huwa dia, ma'rifatu mengetahui, bisa juga mengenal, Allahi Allah ya. Wa dan ma'rifatu mengenal ya, atau mengetahui nabiyahu, nabi ya, nabi hu dia ya, berarti nabinya Allah, nabi yahu nabinya ya, maksudnya nabinya Allah. Wa dan ma'rifatu mengenal ya, atau mengetahui dini, apa din? Agama, al-islami, Islam, bi dengan al-adillati. Nah, dalil-dalil ya. Ini bentuk jamak ya. Bentuk tunggalnya apa? Dalilun ya. Dalilun. Tidak ada tempat ya. Dalilun. Nah, bentuk jamaknya adalah adillah. Adillah ya.
As-saniyatu dalil-dalil. Ya, dalil-dalil. As-saniyah yang kedua, al-amalu amal, ya, atau bisa beramal bihi dengannya. Maksudnya dengan ilmu tadi, ya, ilmu diamalkan. Amalnya apa amalun? Al-amalu. Al-amal. Bihi dengannya, yaitu dengan ilmu tadi. Ya, setelah berilmu, kemudian kewajiban yang kedua adalah mengamalkannya. Apa, Mas Dika? Satu. Nah, satu. Salasah itu lafat ta'adud itu. Satu yang ketiga, ad-da'watu. Ya. Dakwah apa dakwah? Menyeru, menyampaikan. Ya. Ilaihi, lainnya selain dari kata ila kemudian sama hidomir. Ilaihi, kepadanya. Maksudnya kepada ilmu tadi. Jadi ad-da'watu ilaihi maksudnya menyampaikan kepada orang atau mengajak orang kepada ilmu. Ya, sampai di sini ada yang ketinggalan. Ini kalau baca satu-satu tidak cukup waktunya. Padahal intinya praktek. Tapi tidak apa-apa. Monggo perwakilan atau yang memberanikan diri monggo silakan. Ya. Jadi teknisnya seperti tadi yang kita sampaikan, baca perkata dulu. Contoh iklam, ketahuilah, rahimah, merahmati, ka engkau, ya. Allahu Allah, ya. Baru setelah itu diterjemahkan secara bebas, ya. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Ya. Sekali lagi wafillah, ini pertama berat. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, mudah nanti. Ya, karena memang mau ngawali sesuatu itu berat, apalagi baca kitab. Ya, tapi yakinlah nanti ketika sudah terbiasa berat, ya, tambah ringan atau tambah berat? Tambah ringan, insyaallah, nggih. Ya, insyaallah tambah ringan. Nggih. Ya, atau sebelum mengajukan diri, saya tanya nanti jenengan jawab ya. Ya, kalau bisa ditutup, kalau enggak ya enggak apa-apa pun. Ya, ta'alum. Apa ta'alum? Mempelajari atau belajar, ya. Lebih pasnya belajar, ya. Ma'rifah, mengetahui, ya. Dinun, agama, ya. Ad-da'wah, menyeru, ya. Rahimah, merahmati, ya. I'lam, ketahuilah. Masail, masalah-masalah atau perkara, ya. Mufradnya apa? Masalah, ya. Mas'alatun, ya. Al-ula, pertama, ya. Al-adillah, dalil-dalil. Mufradnya apa? Dalilun, ya. Artinya apa dalil? Ya, dalil bisa diartikan dalil juga bisa secara bahasa bisa berarti petunjuk, ya. Dalil bisa berarti petunjuk, ya. Tapi umum kan kita dalil. Makanya menurut sebagian ulama kalau misalnya disebutkan dalil maka kembalinya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sama ketika disebut ilmu, ya, kalau para salaf menyebut namanya ilmu berarti dia Quran dan Sunnah, ya. Tidak lain adalah maksudnya itu, ya. Monggo, salah 3 di antara jenengan. 1, yang kedua sinten? Tafadhol. Yang ketiga? Maksudnya, nggih, monggo. Tafadhol kantor dulu. I'lam, ketahuilah, rahimah, merahmati ka engkau, Allah, annahu, bahwasanya yajibu, wajib, alaina, atas kita, ta'allumu, belajar, arba'in, 4 masail, masalah-masalah, perkara-perkara. Ya. Al-ula, pertama, ilmu, wa huwa, dan dia ma'rifatullah,
mengetahui Allah. Ya. Wa ma'rifatu nabiyyahu. Nabiyihi. Nabiyi. Hah? Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengetahui nabinya. Nah, dipisah ya, Hi. Jadi wa dan ma'rifatu mengenal nabiyihi, nabinya. Ya, kita biasakan dipisah karena memang ada faedahnya insyaallah nggih. Kita bisa membedakan mana nanti huruf, mana nanti isim, mana nanti fiil nggih. Lanjut. Nah. Wa dan ma'rifatu mengetahui dini agama al-islami Islam. Ya. Dengan al-adillah dalil-dalil. Ya. At-taniyatu yang kedua, al-amalu amal dengan nya. At-talisatu yang ketiga, ad-da'watu menyeru ila kepada nya. Ya. Ilaihi kepadanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Monggo yang kedua. Iya, balik lagi nah apa. Jadi biar yang dengar juga paham ya. Ilamu ketahuilah. I'lam, Brun. I'lam atau ilamu? Iklam. I'lam ya. Iklam rohimah rahmat merahmati ka engkau Allahu Allah annahu bahwasannya yajibu wajib alaina atas kita ta'allumu belajar arba'i masail 4 perkara arba'i masailu nggih. Dipisah dulu. Arba'i 4 masailah perkara-perkara. Iya. Al-ula yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu wa huwa, dan dia ma'rifatullah, ma'rifat mengenal Allahi Allah. Ya. Wa ma'rifatu dan mengenal itu nabiyihu, nabiyihi nggih. Wa ma'rifatu mengenal nabiyihi, nabinya. Wa ma'rifatu dan mengenal dini agama al-islami nggih. Islam bil adillati dengan dalil-dalil. Ya. Petunjuk. As-saniyatu yang ketiga. Yang as-saniyatu yang kedua. Al-amalu bihi, yaitu mengamalkan atau beramal dengan dinya. Beramal dengannya. Nya kembali ke mana? Kepada ilmu ya. Nggih, alhamdulillah. As-salisatu yang ketiga, ad-da'watu menyeru ilaihi kepadanya, yang kembali ke ilmu. Ke ilmu, ya, alhamdulillah. Menyeru kepada ilmu, nggih. Nggih. Monggo yang terakhir Mas Gi. I'lam ketahuilah bagaimana merahmati kantor Allah annahu bahwasanya yajibu wajib alaina atas kita ta'allum belajar arba'i masailah perkara-perkara. Iya. Al-ula yang pertama al-ilmu wa dan huwa dia ma'rifatu mengenal Allah wa dan ma'rifatu mengetahui nabinya wa dan ma'rifatu mengetahui dini agama al-Islam dengan al-adilati dari dalil. As-saniyatu yang kedua al-amalu amal dengannya. As-salisatu yang ketiga ad-da'watu menyampaikan ilaihi padanya. Iya, menyampaikan atau mendakwahkan ya kepada ilmu tadi. Ya. Nggih, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Sebelum tugas terakhir. Kok akeh tugasnya ya, insyaallah nih. Oke, latihan insyaallah bisa. Wa ma'rifatu nabiyhi
itu hinya itu sebenarnya domir hu, Ya. karena dia mudhaf ilaih gitu. Ya, dia mudhafun ilaih, dia dibaca hi. Kenapa? Karena diawali dengan harokat kasroh. Jadi domir hu hi ini mengikuti harokat belakangnya. Berarti Ya. dia itu bisa berubah, domir yang bisa berubah itu. Iya, bisa berubah nggih. Jadi artinya harokatnya karena dia mengikuti belakangnya nggih. Ada di dalam Quran itu yang tidak berubah nggih. Ada alaihu. Ya, harusnya alaihi gitu. Loh, berarti salah. Enggak, yang salah kita ya. Yang tidak bisa memahami gitu loh. Jadi ada alan alaihu. Ya, itu memang bacaannya seperti itu. Ya. Nggih, alhamdulillah. Ada yang lain tanyakan? Mulai Ustaz yang wama rifatu dinil Islam. Kalau dibaca langsung itu dinul atau dinus? Gimana dibaca? Wa ma'rifati Wa ma'rifatu dini dini. ini kan Nah, kalau langsung masukkan ke alif lam dinil. dinil Islam. Dinil Islam nggih. Ya. Lagi? Satu lagi? Tidak ada? Ya, alhamdulillah nggih. Jadi tolong nanti kalau latihan nggih, harokatnya tetap dibaca ya. Ini sangat membantu sekali ya. AIU-nya harus jelas walaupun sekarang kita belum paham ya. Tapi insya Allah suatu saat nanti kita akan paham ya. Ya ikhwafillah, alhamdulillah kosakata yang kita dapatkan hari ini cukup banyak sekali ya. Tinggal nanti antum mau murojaah di rumah atau tidak. Ya, kalau mau di murojaah alhamdulillah insya Allah nyantol gitu. Ya, walaupun mungkin 50% alhamdulillah itu sudah ya. Kemudian yang terakhir ya saya berharap gitu. Karena kita ini membahas tentang isim ya. Tadi ciri-ciri isim ada berapa? Yang kita sebutkan tadi, cirinya yang telah kita sebutkan. Oke. Ada alif lam, masukkan alif lam, kemudian kasroh, tanwin, yang keempat apa? Rubjer. Nah, saya berharap dari i'lam rahimakallah sampai ilaihi. Oke. Antum semua ini PR. Oke. Cari di rumah isimnya. Ya. Bermodal dari 4 ciri tadi, ya, antum cari isimnya, ya. Terus kemudian nanti kalau sudah tidak apa-apa nanti WA-kan ke saya dipoto. Jadi dengan orek gini tidak apa-apa. Yang isim dibunderi saja tidak masalah. Oh semisal ada Allah di sini, Allah itu nama, ya, menunjukkan nama, berarti dia termasuk isim. Tinggal dilingkari aja, nah, lingkari. Ya. Terus nanti ketika ketemu isim lagi dilingkari. Nih, paham nggih? Ya. Nanti jenengan foto bisa kirimkan ke saya. Ya. Ya ini sifatnya tidak wajib nggih. Tapi monggo kalau panjenengan ingin lebih aktif, insya Allah ya juga lebih cepat. Ya, dulu kita juga punya beberapa ini nggih pengalaman nggih. Ternyata orang yang walaupun dia ngapunten S1 syariah, tapi karena jarang mempraktekkan baca kitab ya akhirnya kaku. Ya. Apalagi kita ya. Satu syariah belum gitu. Baru isim, tidak pernah praktek. Oh, sudah gitu. Keluh mungkin gitu. Makanya gitu. Hanya yang sudah dibahas saja. Yang sudah dibaca kita saja. Gitu. Panjenengan cari isim ya. Dan jenengan sudah tahu maknanya semua kan? Ya. Berarti mana yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Ya, walaupun tidak ada tanda-tanda isim seperti alif lam, tanwin atau jar. Oh, ini isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Nggih, seperti itu. Saya berharap dari apa yang kita sampaikan ini nggih, minimal mungkin 20-30% jenengan paham itu sudah alhamdulillah nggih. Ya, kita sudah senang sekali ya. Karena fokusnya nanti kita ada ke prakteknya insyaallah nggih. Nggih. Saya kira itu nggih, insyaallah kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memahamkan kita dalam din ini nggih, kemudian menjadikan kita istiqomah dalam belajar ini nggih. Syukran jazakumullah khairan nggih. Akhiru da'wana nggih. Kita akhiri kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.